untuk kita boleh menikmati indahnya Tuhan pada hari ini. Kalau ada di antara kita yang takut, kecewa, ayo kita tinggalkan semua itu. Mari dengan hati yang tulus kita datang sama Tuhan ya. Haleluya. Bapa, aku datang menyembah-Mu di sini. Menyembah-Mu di sini.
Pagi ini kami datang kepadamu. Kami datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan kami percaya hari ini, kami semua yang ada di dalam ruangan ini, kami boleh mendapatkan belas kasihan-Nya Tuhan. Kami boleh mendapatkan lawatan Tuhan secara pribadi. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Maka sungguh biarlah ibadah kita pada hari ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom pagi sekali lagi buat Bapak Ibu sekaliannya. Shalom pagi buat Bapak Ibu yang sedang berada di rumah-rumah yang ikut bersama kami di dalam ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Allah kita. Dia adalah Tuhan, Allah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Sungguh hatiku percaya, padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah penanda dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan bersama, Tuhan Engkau kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kita. Haleluya, haleluya. Sungguh Dia Tuhan Allah yang selalu menyertai kita dan akan terus menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Dia Allah Juru Selamat. Amin. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Haleluya. Kita punya Tuhan Allah yang setia. Tuhan Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam segala sesuatu yang kita alami. Tuhan tidak menjanjikan kalau bersama dengan Dia kita tidak mengalami masalah. Tetapi satu hal yang pasti, apapun masalahmu, apapun hidupmu, Dia setia untuk menyertai. Haleluya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Katakan Tuhan Allah yang menyertai kita. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita. Allah Maha Kudus. Haleluya. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita. Allah Juru Selamat. Haleluya. Bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janji penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi setiap kita, ya. Sekali lagi saya katakan, penyertaan Tuhan bukan berarti semuanya kita jalan di jalan tol, ya. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita mampu untuk melewati apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita siapkan sungguh-sungguh. Kita mau dengar firman Tuhan. Katakan sama Tuhan, aku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hatiku Bapa. Aku mau menerima jamahan-Mu.
altar-Mu. Aku mau menyembah-Mu. Ku buka hati, ku jalan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sungguh aku buka hatiku, jamah aku setiap pribadi ya Tuhan. Seluruh hidupku ada di tangan-Mu. Di altar-Mu aku mau menyembah-Mu. Sungguh di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu. Mari bersama ungkapkan rasa cinta-Mu kepada Tuhan. Dengan penuh cinta dan ketulusan, mari kita sembah Dia, pribadi demi pribadi, menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kau Allahku yang besar, Kau Allahku yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang kutinggikan, Kau yang kusembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh aku merasakan kebaikan-Mu. Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-Nya. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari katakan sama Tuhan Yesus, aku mau seperti-Mu Tuhan Yesus. Aku mau disempurnakan. Biarlah perkataan-Mu hari ini menyempurnakan hidupku. Terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku.
tebus turut kehendakmu. Dan Engkau pakaiku sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu. Sempurnakan kami ya Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Sekali lagi dari lubuk hati yang terdalam katakan, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku. Sekali lagi bilang dalam setiap jalanku Tuhan. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bentuklah kami umat-Mu yang ada di tempat ini, agar kami boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Urapan-Mu ada atas kami semua. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran pagi ini. Kami semua ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang siap kami dengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya, Bapak Dr. Omar. Ya, mari silakan Pak. Selamat pagi. Terima kasih Gereja GBI ARC, Pak Daniel Gereja, for the privilege to bring God's word this morning. Terima kasih untuk kesempatan luar biasa saya boleh menyampaikan firman Tuhan di gereja ini. Maaf ya, saya tidak bisa bicara bahasa karena lahir di Jakarta, ibu saya lahir di Malang, tapi waktu saya kecil ke ekspor ke Australia. Jadi sudah lupa banyak bahasa. Sekarang saya orang Australia kan bicara bahasa Inggris, so maaf ya, sekarang saya bicara Inggris. I'm here on behalf of SIM, serving in mission. It's a mission organization. We partner with churches to help churches send people, missionaries, and funding to reach people who've never heard of Jesus. Ya, saya sekarang bekerja dengan SIM, sebuah lembaga misi yang mendorong gereja-gereja untuk mengutus misionari kemana-mana untuk memberitakan Injil buat yang belum pernah dengar tentang Injil. And then I'm also here speaking on the book that I wrote, Redefining Success According to Jesus is the English version, Sukses Menurut Yesus is a Bahasa translation.
Ya, jadi saya di sini akan bicara tentang apa yang saya tuliskan dalam sebuah buku ini, Sukses Menurut Yesus. Seperti apa ya, sukses itu? When we came to Australia back in 71, I know some of you were not born then, but it was very different Australia. Ya, waktu itu tahun 1971 saya di Australia, ya mungkin belum di sini ada yang belum lahir saat itu, dan Australia saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Their immigration policy was called the White Australia policy. Jadi waktu itu mereka punya kebijakan imigrasi yang disebut sebagai White Australia. Australia kulit putih. So they wanted immigrants only from Europe and UK who were white. Jadi mereka saat itu hanya mengendaki imigran dari Eropa, dari Amerika, pokoknya yang kulit putih. The way God provided for our family, my father was a very excellent engineer for Garuda, and he was able to transfer to Qantas Australian Airways. Ayah saya seorang teknisi, seorang ahli teknik di penerbangan yang luar biasa di Garuda, dan kemudian pindah ke penerbangan milik Australia. So my first 2 years of school in Australia, I was the only non-white. Jadi di masa awal saya sekolah di Australia, saya satu-satunya yang bukan orang kulit putih. And I got bullied a lot. Ya, dibully ya. Because children, they always pick on someone who's different. Ya, karena ya biasa anak-anak itu selalu suka mengejek, mempermainkan yang berbeda gitu. And I wasn't very big, I didn't learn kung fu, so I couldn't bash the people who were bullying me. Ya, jadi saya bukan orang dengan tubuh yang besar, yang kuat, saya nggak pernah belajar kungfu, jadi nggak bisa membela diri. So some lunch times I would just be on my own, because that way I didn't get bullied. Jadi di saat istirahat makan siang saya biasanya menyendiri supaya tidak diganggu. I was wounded. Saya terluka, saya tersakiti. At the age of 16 in my home church, God opened my eyes that throughout the world there are millions and millions of people who have not heard of Jesus. Dan suatu saat di usia 16 tahun ketika ibadah di rumah, Tuhan bukakan mata saya, ada banyak orang di seluruh dunia ini yang belum kenal Yesus. And God opened my eyes like Isaiah. And I heard the Lord wanting to send me, and I came to the front and said, "Here am I, Lord, send me." Ketika itu Tuhan bukakan mata saya dan saya mendengar Tuhan berbicara seperti kepada Yesaya, bahwa Tuhan mau mengutus saya, maka saya maju. Saya serahkan diri, saya katakan, "Ya Tuhan, utuslah aku." But what could a withdrawn boy, I could hardly talk to anyone, a stranger. So I thought, what can I do? Ya tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang suka menyendiri, yang malu-malu, tidak berani bicara di depan orang? Apa yang bisa saya lakukan? I studied medicine because I thought if I was a doctor, I can show the love of Jesus. Maka saya memutuskan untuk belajar menjadi dokter. Karena saya berpikir kalau jadi dokter, saya bisa tunjukkan kasih Kristus. And some years later, I studied at a Bible college in Africa. Jadi beberapa saat kemudian saya belajar di sekolah Alkitab di Afrika. So I was there for 12 years. Saya di sana selama 12 tahun. And then I came back to Australia to serve as National Director of SIM Australia, the mission. Kemudian saya kembali ke Australia menjadi pimpinan, menjadi direktur nasional SIM Australia. I met my wife Kay in Kenya while we were both missionaries. Saya bertemu dengan istri saya namanya Kay ketika di ladang misi di Kenya. Kami sama-sama misionari. And this is a photo of our family when our oldest was getting married 3 years ago. Nah, ini foto di pernikahan anak pertama saya 3 tahun yang lalu. Eric and Jade, they are physiotherapists.
Yang paling tuang and his wife, physiotherapist. Fisioterapis. Ya, anak saya yang pertama itu C dengan istrinya, mereka fisioterapis. And our daughter, she's serving as a missionary in the Middle East. Putri saya melayani sebagai missionary di Timur Tengah saat ini. And our youngest is at home with us. Yang paling muda ada di rumah bersama kami. Success. Is your definition of success harming you? Apakah definisi sukses menurut saudara itu justru melukai saudara? So it is very difficult to define success according to Jesus. Sesungguhnya sulit untuk mendefinisikan sukses menurut Tuhan Yesus. Because we all have blind spots. Karena kita memiliki blind spot atau titik buta, suatu area di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kenali, tidak kita lihat. It's like there are our face we cannot see unless we have a mirror. Ya. Wajah kita saja sebetulnya tidak bisa kita lihat kecuali kita memandang pada cermin. For example, I will tell stories about my father. Now my father passed away last year, but many years ago he gave me permission to share these stories. Oke, saya akan cerita sebagai contoh kisah tentang ayah saya. Ayah saya sudah meninggal tetapi ayah saya sudah memberi izin saya boleh bercerita tentang ini. My father was intense perfectionist as an aeronautical engineer for Garuda. Sorry. My father Yes. was intense perfectionist. Oke. Ayah saya sangat perfeksionis ya. Dia seorang insinyur aeronautik ya. Tentang penerbangan lah pokoknya, tentang pesawat terbang ya di Garuda. Now, you want an aeronautical engineer to be perfectionist, otherwise you will have plane crashing. Yeah. Yes. Di bidang itu saudara menginginkan seorang engineer yang perfeksionis ya. Kalau enggak nanti pesawatnya jatuh. So when he was the director in Garuda as engineer, no plane crashed. Jadi selama dia bekerja di Garuda tidak ada pesawat jatuh. But he didn't switch off when he came home. He was still perfectionist. Masalahnya ketika dia sampai di rumah tetap jadi perfeksionis. Padahal sudah gak kerja. I remember I came home with a math test. I thought I did well. I showed him. I thought he would say, "Good job." Suatu saat saya pulang membawa hasil ulangan matematika. Saya pikir wah saya sudah melakukan yang baik, ini dapat nilai baik. Instead, he looked at the questions and he said, "Son, these questions you got wrong. They are so easy. How can you be so stupid?" Tetapi ayah saya berkata, lihat soalnya. Ya ampun anakku, ini soal padahal gampang sekali kok kamu salah mengerjakannya. Bodoh banget sih. Sakit ya. Sakit hati. So many times I felt like a failure. Jadi seringkali saya merasa saya ini orang gagal. My father did not realize that his definition of success was harmful to us as children. Ayah saya tidak menyadari bahwa definisi sukses menurut dia menyakiti kami anak-anaknya. So Jesus warns us in Matthew 6:22-24. Tuhan Yesus memperingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Loh, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini ada sebuah pertanyaan. Nilai-nilai dasar apa yang kita anggap baik dan bermanfaat, tetapi pada kenyataannya kurang baik dan berbahaya? When I went to Peru, I saw these magnificent foundational stones of the Inca temples. Ketika saya ke Peru, saya melihat susunan batu yang luar biasa ini. Ini adalah fondasi dari kuil orang suku Inca. They were very clever because Peru earthquakes, when there's an earthquake, the smaller rocks fill in the gap, so the big rocks remain, the foundation stays strong. Ya, jadi orang Peru itu sangat cerdas, sangat pintar. Di sana itu banyak gempa, sering terjadi gempa. Tetapi mereka membuat susunan fondasi ini ada batu-batu kecil. Jadi ketika bergoyang, batu yang kecil akan mengisi ruang yang kosong. Sehingga fondasi ini tidak roboh. Now the Peru, they were conquered by the Spanish, just like parts of Indonesia are conquered by the Dutch. Ya. Suatu saat Peru ini dikuasai oleh Spanyol, sama seperti dulu Indonesia pernah dijajah Belanda ya. So the Catholics, they wanted to build cathedrals. Orang Katolik di sana ketika itu dari Spanyol ingin membangun katedral, sebuah gereja yang besar. But there were no more builders who could build these strong foundation. Tetapi di saat itu tidak ada lagi orang yang mampu membuat fondasi seperti ini. Sudah terlupakan bagaimana caranya. So they thought we would just destroy the top part of the temple and build our churches on top of the foundation. Jadi mereka berpikir ya sudah, kuilnya saja kita robohkan bagian atasnya. Lalu kita bangun gereja di situ di atas fondasi yang sudah ada. Maybe in the minds of the Incas, they thought we have been conquered, but our foundation remains. Bagi orang Peru, mereka merasa begini. Ya, kami sudah dijajah, sudah ditaklukkan, tetapi dasar kami masih tetap ada, fondasi kami masih tetap ada. So many houses in Peru, you see these symbols. Jadi di banyak rumah di Peru, saudara bisa melihat seperti ini. So bulls are the symbol for fertility, the Inca gods. Jadi itu patung sapi itu simbol dari dewa kesuburan, kepercayaan orang Inca. And then the cross. Tapi di tengahnya ada salib. So they are combining Inca religion with Christianity. Jadi mereka campur adukkan kepercayaan Inca kuno dengan kekristenan. Now we say you cannot do that. You cannot combine Christianity with another religion. Tentu saja kita berkata tidak bisa demikian, tidak boleh mencampur adukkan iman kita, iman Kristen dengan iman yang lain. But have we combined Christianity with middle class religion? Tetapi apakah jangan-jangan tanpa sadar kita ini sedang mencampurkan kekristenan dengan suatu fenomena yang saya sebut kekristenan kelas menengah. So I'm calling it middle class syncretism, not Western or Asian or African, middle class syncretism. Saya sebut sebagai sinkretisme atau pencampur aduan kelas menengah. Oke. Ya, saya jelaskan sedikit maksudnya. Yang dimaksud di sini kelas menengah ini kelas ekonomi menengah, di mana dalam fenomena sosial ekonomi saat ini mereka cenderung ingin mencapai yang lebih di atas. Mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan. Enggak mau hidup pas-pasan terus.
apalagi kurang. Nah, jadi inilah situasi yang dimaksudkan ya. Tetapi sebetulnya nanti hal-hal itu sebetulnya berlaku di semua kalangan. Yang kaya juga mengalami, yang duitnya enggak banyak juga mengalami. Jadi ini menyangkut semua orang sebetulnya. Yes, so middle class all over the world is the same, whether it be Malang, Jakarta, Cochabamba, middle class churches, Christians, we have the same struggle. Ya, ini terjadi di seluruh dunia di mana-mana secara umum, di mana orang-orang kelas menengah ini mengalami hal yang sama, mengalami masalah yang sama. Now, there are some good middle class values. Ada beberapa nilai yang baik dari mereka That we need to work hard and we take responsibility for our lives instead of depending on the government or on charity. Di nilai yang baik itu apa? Kita harus rajin bekerja. Bekerja keras supaya kita bisa mencukupi diri sendiri, tidak bergantung pada mungkin tidak bergantung pada sumbangan, tidak tergantung pada bansos dari pemerintah gitu ya. But did you know there are 3 deadly middle class values, Tetapi especially if we want to follow Jesus? Tetapi mau saya sebutkan di sini ada 3 nilai, 3 prinsip yang justru mematikan ketika kita mau ikut Yesus. The first is individualism or to be independent. Yang pertama adalah individualisme, keinginan untuk mandiri sendiri. Yeah. And sometimes even in churches, we make that worse because we keep singing songs that it's just about God and me, that God loves me, it's me, me, me. Kadang-kadang di gereja pun kita bisa terjebak pada hal ini karena biasanya kalau nyanyi semua tentang Tuhan dan aku. Tuhan dan aku. Pokoknya tentang saya. When do we think that God loves the orphans, the widows, God loves the Muslims in the Middle East, in Gaza, in Ukraine? Kapan kita berpikir bahwa Tuhan juga mengasihi anak-anak yatim piatu, Tuhan juga mengasihi orang-orang beragama lain di Timur Tengah, di mana yang belum kenal Yesus. The second is materialism or consumerism. We're always wanting to buy more and better and bigger. Yang kedua adalah konsumerisme, keinginan untuk selalu beli lagi, yang lebih baik, dapat yang lebih baik. Sudah punya, mau yang lebih bagus lagi. And the third is to avoid suffering and to want pleasure. Yang ketiga, menghindari penderitaan, menghindari kesusahan dan sebaliknya pokoknya mencari kesenangan hidup, maunya bersenang-senang saja. So if you wrap up these 3 deadly middle class values, we think life is about me, for me to be happy, and God's work is to make me happy. Kalau kita memiliki 3 nilai ini dalam hidup kita, jadinya kita berpikir pokoknya hidup ini yang penting saya bahagia. Tugasnya Tuhan adalah membuat saya bahagia. So what if our ideas of success or happiness is based more on the foundation of middle class values than on Jesus? Apa yang terjadi kalau definisi sukses kita lebih didasari nilai-nilai ini dibandingkan didasari oleh keinginan Tuhan Yesus? So now let's think about, well, how do people in the world, people who don't come to church, define success? Mari sekarang kita melihat apa yang dianggap sebagai kesuksesan oleh orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. So maybe just for 1 minute, turn to the person next to you, talk about how do people in the world define success. Boleh saling tanya kanan kiri, gimana sih sukses menurut dunia ini? Yeah. Okay. Coba, boleh Silakan. dibicarakan.
Sudah dibicarakan? Sudah? Oke. Ya. Gambaran dunia tentang kesuksesan itu harta, ya, punya harta ya. Lalu popularitas, ya, terkenal, diterima orang banyak. Lalu punya kekuasaan, ya, punya pengaruh yang besar. Punya kesenangan, ya, lalu penampilannya oke, menawan. Punya prestasi, pencapaian-pencapaian yang bagus, punya status, jabatan, ya, pekerjaan, lalu ada berbagai macam simbol-simbol kesuksesan di dunia ini ya, biasa dikejar orang, dan lain-lain. Yeah. So this is, I think, how most people in the world define success. Yes, I can see you are nodding. Ya, jadi ini gambaran sukses secara umum ya, betul enggak? Ini yang dikejar orang di dunia, betul? Okay. Now let's think about how do most Christians, most middle class churches define success. Mari sekarang kita lihat bagaimana kebanyakan gereja, terutama yang middle class ya, kelas menengah dan ke bawah, mendefinisikan sukses. I will show you a list of how I think most Christians, most churches define success most of the time. Saya ingin tunjukkan daftar gambaran sukses gereja-gereja kebanyakan. Beda enggak dengan yang tadi? Sama ya? Sama ya? Now, my Asian background working in Africa, I feel uncomfortable to be direct. Karena saya orang Asia, Afrika kan tidak bisa direct. Oh iya ya. Karena you're supposed to beat around the bush or you give hints. Ya, kita ini orang Asia itu nggak bisa to the point biasanya kalau ngomong ya. Suka muter-muter dulu, basa-basi dulu. Lalu kasih petunjuk-petunjuk dikit, kasih clue dikit yang dimaksud apa gitu ya. But now will you allow me to be Australian? You know, Australians are direct. Sekarang, will you allow me to be direct? Apakah saudara mengizinkan saya untuk berbicara secara lugas, langsung tegas, to the point, seperti orang Australia? Boleh ya? Otherwise we will take too long, you will go hungry. Soalnya kalau saya ngomongnya harus muter-muter saudara, nanti kelamaan saudara kelaparan. So if I'm being direct, I think most Christians, most middle class churches, we have the same definition of success. Kalau saya harus bicara apa adanya, kebanyakan gereja punya gambaran sukses yang seperti ini. But some people have said to me, no, we are not the same as the people in the world. Tetapi ada orang-orang yang berkata saya, oh tidak, kita tidak sama dengan orang-orang di dunia. People out there, they cheat, they lie, they're involved in corruption. Di luar sana orang-orang melakukan banyak kecurangan, mereka menipu, mereka korupsi. But we Christians, we will get these things through honest, hard work. Kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan mencapai semua ini dengan kerja keras yang jujur. Some denominations say we pray, we ask for an anointing, God's wisdom to be able to make good business decisions. Yang lain berkata, oh kami berdoa minta urapan khusus dari Tuhan, hikmat dari surga supaya bisa menjalankan bisnis dengan baik. We obey God's word. Kami taati firman Tuhan. Every denomination has their formula for success. Setiap denominasi gereja punya formula suksesnya. Now those might be good things, but are we not still leaning our ladder of success against the same wall as the people in the world? Ya, mungkin itu memang hal-hal yang baik. Tetapi masalahnya adalah seringkali kita masih menyandarkan tangga kita, tangga kesuksesan kita pada dindingnya dunia.
So, you know the ladder of success that we're climbing? Did Jesus say, yeah, you lean against the same, you just climb, but you do it honestly? Is that what Jesus said? Apakah Yesus mengajarkan kita untuk menyandarkan tangga itu tetap pada konsep kesuksesan dunia, hanya saja kita punya tangga kita sendiri, kita naiki dengan jujur. Apakah itu yang diajarkan Tuhan Yesus? So when I graduated as a doctor, my father was proud of me. Ketika saya lulus sebagai dokter, ayah saya bangga sekali terhadap saya. But some years later, when God was calling me to serve him in Africa as a missionary, Tetapi beberapa tahun kemudian, saat Tuhan panggil saya jadi misionari di Afrika, in my father's eyes, I went from a success di pandangan mata ayah saya dari sukses langsung anjlok, langsung turun. He knew I was interested in joining SIM. SIM workers, we raise prayer and financial support. Ayah saya tahu saya bergabung dengan SIM, sebuah lembaga misi, dan di situ kami biasanya kami berdoa dan kami mencoba mencari donatur ya, sumbangan dana. He said, what are you doing with your life? Ayah saya bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan hidupmu ini? You can have a prestigious, financially secure career as a medical doctor in Australia. Kamu bisa mendapatkan kehidupan yang mentereng ya, yang baik, yang terpandang sebagai seorang dokter di Australia. But you're giving that up to become what? Tapi kamu tinggalkan itu untuk apa? To become a beggar. Because you'll go begging in churches, family and friends. Untuk jadi pengemis. Soalnya kamu minta sumbangan ke gereja, ke saudara. I even had 2 leaders from my church tell me I was doing a foolish thing. Bahkan ada 2 pemimpin saya di gereja ketika itu yang berkata, kamu melakukan hal yang bodoh. One said, we need more Christian doctors in Australia. Mereka katakan, hey, kita ini butuh lebih banyak dokter Kristen di Australia. What is their definition of success? Apa definisi sukses mereka? They're leaning against the same wall. Mereka bersandar pada dinding yang sama dengan dunia. Because my wife and I, we worked many years as missionaries. When it was time to buy a house, we didn't have much money. Saya bersama istri bekerja sebagai misionari sampai akhirnya kami ingin membeli rumah, tidak bisa beli rumah yang besar karena tidak punya banyak uang. My parents helped us with the deposit, but we bought a simple house, the very bottom. Ya, orang tua kami membantu dengan deposit awal, tapi kami beli rumah yang sederhana saja. So between the age of 8 and 12, our son Stephen was embarrassed with our house. Stephen, about 8 to 12 years, he was embarrassed. Anak saya Stephen di usia antara 8 sampai 12, dia itu malu. Because most of his friends lived in bigger, better houses. Karena teman-temannya kebanyakan tinggal di rumah yang besar, yang lebih bagus, lebih mewah. Stephen said to me, Dad, I wish you had stayed working as a doctor in Australia. Dan dia berkata, Papa, kayaknya lebih baik engkau tetap bekerja jadi dokter di Australia. Because then you could have earned lots of money. We could have a bigger house, 2 stories with a swimming pool. Karena dengan begitu kita bisa punya banyak uang, kita bisa punya rumah mewah, ada kolam renangnya. I tried to explain to Stephen, life's not about the house we live in. Saya coba jelaskan kepada Stephen, hidup ini bukan soal rumah yang kita diami. It's about following Jesus and doing what he wants us to do. Ini adalah soal mengikuti Yesus dan melakukan apa yang dia kehendaki. Stephen replied, Stephen menjawab, Dad, you can just say you follow Jesus and do whatever you want. Papa, engkau bisa tetap berkata bahwa engkau ikut Yesus dan engkau juga melakukan seperti yang dunia lakukan. People at church do that. Orang-orang di gereja melakukan itu kok. Stephen, even at that young age, he could see that some of his friends who live in big, better houses, they are just saying they follow Jesus, but doing whatever they want.
Anak saya Steven di usia yang sangat muda itu ternyata bisa melihat. Banyak orang tinggal di rumah mewah, rajin ke gereja dan berkata, saya ikut Yesus. Tetapi mereka melakukan apa saja yang mereka kehendaki semaunya, sama saja dengan orang dunia. So let me be clear. If we say we follow Jesus, then we need to move our ladder of success from the world to sukses menurut Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mau ikut Yesus, kita harus ambil tangga kita dari dinding kesuksesan dunia dan sandarkan kepada kesuksesan menurut Yesus. But that's very difficult because money blinds us. Tetapi itu sangat sukar karena uang membutakan kita. Ini ada kutipan dari Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit Gods. Ya. Apakah keserakahan merupakan titik buta dalam pemuridan kita? Ya. Uang, ketika uang menguasai hati Anda, uang membutakan Anda terhadap apa yang sedang terjadi. Uang mengendalikan Anda melalui kecemasan dan hawa nafsu dan mendorong Anda untuk mengutamakan uang di atas segala hal. Mengapa tidak ada seorang pun yang dicengkeram oleh keserakahan dapat melihatnya? When money blinds us, when we're leaning the ladder the same as people in the world, we actually suffer harm. Ketika kita menyandarkan kesuksesan kita pada pola kesuksesan dunia, kita sedang melukai diri kita sendiri sebetulnya. We compare ourselves with others. So when we see others who are doing better with bigger house, we feel bad about ourselves. Ketika kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang-orang di luar sana, mungkin yang lebih kaya, rumahnya lebih mewah, kita jadi sakit. And even if we have some money, we're afraid we might lose money or we Bahkan- get depressed. Bahkan ketika kita punya banyak uang, mungkin kita cukup kaya, kita ketakutan karena takut kehilangan uang. Akhirnya stres juga. Or more and more, both husband and wife are working, very busy, they are exhausted. Dan makin banyak sekarang ini suami istri sibuk sekali bekerja, cari uang, mereka kelelahan. They neglect their marriage and their children. Akhirnya hubungan di dalam pernikahan mereka terabaikan, anak-anak terabaikan. And most deadly of all, as we get more success, we will be tempted to be independent from God. Dan yang paling berbahaya, pada akhirnya kita mencoba untuk terlepas dari Tuhan. Kita berusaha sendiri terlepas dari Tuhan. Tidak lagi bergantung pada Tuhan. And we start thinking, I am special. Dan kita mulai berpikir, saya ini istimewa. I'm better than most people. Saya ini lebih baik dari kebanyakan orang. I don't need God. Saya enggak butuh Tuhan. But we don't have to live this way. We don't have to suffer this harm. Tetapi kita sebetulnya tidak perlu hidup seperti itu. Kita tidak perlu terluka oleh definisi sukses seperti itu. We can connect with the real Jesus of the Bible. Kita dapat terkoneksi, terhubung dengan Yesus yang sesungguhnya di dalam Alkitab. We can receive his help to fight against worldly success and define success according to Jesus. Kita dapat menerima pertolongan Tuhan Yesus untuk meninggalkan dinding kesuksesan dunia dan mengikuti kesuksesan menurut Yesus. That's only possible if we connect with the real Jesus of the Bible. Itu hanya mungkin terjadi ketika kita terhubung dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. David Platt warns us. David Platt memberikan peringatan, godaan berbahaya untuk mengambil Yesus dari Alkitab dan memutarbalikkannya menjadi versi Yesus yang lebih kita sukai. Yesus yang baik, kelas menengah, Yesus yang tidak keberatan dengan materialisme, Yesus yang memberi kita kenyamanan dan kemakmuran
saat kita menjalani ajaran Kristen pada impian orang Amerika atau orang Indonesia sama aja impiannya kan. Ya. Jadi di sini maksudnya kita itu membuat gambaran tentang Tuhan Yesus versi kita sendiri, bukan versi Alkitab. Ya. Kita membentuk Yesus sesuai dengan gambar kita. Dan bahayanya sekarang adalah bahwa ketika kita berkumpul, kita mungkin tidak benar-benar menyembah Yesus yang ada di Alkitab. Sebaliknya kita mungkin menyembah diri kita sendiri. Karena Yesusnya Yesus yang kita buat-buat sendiri. So now let's listen to the Lord Jesus. Mari sekarang kita mendengar apa kata Tuhan Yesus yang di Alkitab. Let's look, how does Jesus define success? Mari kita lihat bagaimana Yesus mendefinisikan sukses. Yesus yang sejati menolak kesuksesan duniawi. Kita akan baca Lukas 12 ayat 13 sampai 14. Oke. Kita akan baca dari Lukas 12. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Jadi dalam satu kalimat Yesus menentang kesuksesan duniawi. Apakah keserakahan itu titik buta kita? Ya, blind spot kita? Kita lanjutkan Lukas 12 ayat 16 sampai 17. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. The rich farmer thought he was on the mountaintop of success. Petani kaya ini merasa dia ada di puncak kesuksesan. He was independent from God. Dia tidak tergantung pada Tuhan. But what was God's assessment of him? Tetapi apa penilaian Tuhan tentang orang ini? Let's read. Mari baca ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Apakah Anda melihat hubungannya sekarang? So a man interrupted Jesus with a problem. Ya, jadi ada orang yang menginterupsi pembicaraan Yesus dengan sebuah masalah. Jesus did not solve his problem. He went to the heart and Jesus said at the heart it's greed. Tuhan Yesus tidak menuruti kemauan orang itu, tetapi Yesus berbicara tentang hatinya, tentang pusat dari masalah itu yang sebetulnya adalah keserakahan.
Then Jesus taught all of us as his disciples, watch out for all kinds of greed. Dan Tuhan Yesus memperingatkan kita semua muridnya, waspadalah terhadap segala bentuk keserakahan. Because life does not consist in an abundance of possessions. Karena hidup ini bukan soal kelimpahan harta benda. So it's not about what the world says success is. And then he says that he tells the story of the rich farmer. Jadi dia katakan ini bukan soal kesuksesan seperti yang dikatakan dunia. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang petani yang kaya ini. The rich farmer who had it all was a fool. Petani kaya ini yang punya segalanya, dia adalah orang bodoh. Because he was not rich towards God. Karena dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Or he was not a success menurut Yesus. Dia tidak sukses menurut Yesus. So now Jesus is teaching us how to be rich towards God. Jadi sekarang Yesus mengajari kita bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. First, not to worry because we are God's children. Yang pertama, jangan khawatir karena kita ini anaknya Allah. And we'll read more what success is according to Jesus. Mari kita baca lebih lanjut apa sukses menurut Yesus. Lukas 12 ayat 23 dan seterusnya. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. From those verses, success according to Jesus can be summarized into 3. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kesuksesan menurut Yesus dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. First is to be God's child, and that's to fight against independence and individualism of middle class values. Yang pertama adalah menjadi anak Allah. Dan ini berlawanan dengan individualisme dunia ini. To be dependent on God as our Father in heaven. Kita sebagai anak-anaknya perlu bergantung pada ayah kita, Bapak kita di surga. The second is to be kingdom focused instead of focus on me and my pleasures. Yang kedua, kita fokus kepada kerajaan Allah, bukan fokus pada diri sendiri dan kesenangan kita sendiri. And the third is to be giving generously instead of hoarding and consuming. Yang ketiga adalah memberi dengan murah hati. Bukannya menggenggam tangan, menggenggam erat, jadi pelit. Easy, yes? Gampang? Apakah ini mudah? Mudah. Karena just thinking and even praying. Ini mudah, mudah dibaca, mudah dikatakan. Mudah waktu kita berdoa, Tuhan aku mau. But very hard to put into action or to practice. Tetapi sesungguhnya sulit untuk dipraktekkan. Ya.
So if I believe that life is not about me, about Jesus and his kingdom, Jadi ketika kita sadar bahwa hidup ini bukan soal saya tetapi soal Yesus dan kerajaan Allah, my action for my wife and me is to live in a simple house. pilihan saya adalah saya hidup cukup di rumah sederhana saja. Middle class values tell me I got to keep moving to a bigger, better house. That's not what Jesus said. Nilai kelas menengah di dunia ini berkata kepada saya harus punya rumah lebih besar, rumah yang lebih baik lagi. We're still in the same house that we bought 30 years ago because that way we can give more to God's kingdom, to the poor. Kami masih tetap tinggal di rumah yang sama, yang kecil itu sejak 30 tahun lalu. Sehingga kami bisa memberi lebih banyak untuk orang-orang. But I admit it hurt that my son was embarrassed with me. Ya. Tetapi saya sejujurnya mengakui sakit rasanya hati ini ketika anak saya berkata dia malu punya rumah kecil. But even when I was hurting, it kept reminding me life's not about me, it's about Jesus. Tetapi bahkan ketika itu saya tetap diingatkan hidup ini bukan soal saya tetapi soal Yesus dan kerajaannya. So then there's an upward spiral, I get closer to Jesus, he becomes more real. Dan akhirnya saya naik seperti spiral ini, naik makin ke atas, makin dekat, makin merasakan Yesus itu nyata. Now I will just talk about those three things in practice, but I'll talk about quickly. Saya akan jelaskan secara singkat bagaimana menerapkan 3 poin ini secara praktis. Because it takes a lifetime to practice. Karena ini butuh latihan seumur hidup. And it's also in the book. Nah ini ada di buku yang saya tulis. So first is to be God's child, that my security, my identity need to be as God's child. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita menjadi oke. Ya, keberadaan kita lebih penting dari sekedar menjalani hidup ya. Not according to my work, whether I'm a doctor, pastor or whatever, I'm God's child. Jadi kita harus memandang pada identitas kita sebagai anak Allah lebih dari sekedar harta, prestasi, status dan lain sebagainya. Kita bergantung pada Tuhan. Now to be kingdom focused is not trying to add more of God into our busy lives. Untuk fokus pada kerajaan surga bukan berarti kita tambahkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Like here, if I'm still about myself, then I'm vulnerable to worldly success. Seperti saya gambarkan di sini, kalau kita masih fokus pada diri sendiri, kita masih rentan terhadap gambaran sukses duniawi. Then my life is pulled apart. I work, money, maybe a little bit more for church. Dan hidup kita jadi terbagi-bagi, ditarik oleh keuangan, ditarik oleh pencapaian prestasi kita, keluarga, lalu Tuhan cuma jadi tambahan. That's not success menurut Yesus. Ini bukan sukses menurut Yesus. Jesus is about transforming us from the inside out. Yesus mau mengubah kita dari dalam keluar. So at the core, it's not about me, that I'm God's child. Jadi yang harus menjadi pusat adalah identitas kita sebagai anak Allah. Then I can be kingdom focused, I can be giving generously. Maka kita bisa fokus pada kerajaan Allah, kita bisa memberi dengan murah hati. Then family, my work, money, all that is under God's story, God's plan. Maka semuanya, keuangan, keluarga, pekerjaan, gaya hidup, semuanya dipengaruhi atau dipimpin oleh rencana Tuhan. Now giving generously, a common blind spot is when we think we are already generous. Tentang memberi dengan murah hati, seringkali blind spotnya adalah ketika kita sudah merasa murah hati.
How does Jesus define generosity? Bagaimana Yesus mendeskripsikan, menjelaskan murah hati? Did he say 10% or 20%? Apakah Yesus mengajarkan 10% saja, perpuluhan, atau mungkin 20%, 30%? Anyone knows how does Jesus define generosity? Tahu nggak bagaimana Yesus menggambarkan murah hati? Tahu kira-kira seperti apa? Or who did Jesus put on a pedestal as the role model for us to be generous? Di Alkitab pernah Tuhan Yesus menunjuk satu orang ini loh, contohnya orang yang memberi. Siapa ya? Janda miskin. Yes, in those days they gave coins, so the rich would jingle their bags and boast about how much they gave. Ya, waktu itu orang-orang yang kaya mereka memberi persembahan dengan bangga. Oh, sengaja dibikin bunyi ya, lonang gitu ya. Jesus was not impressed. Tuhan Yesus tidak kagum oleh mereka. He said they just gave a tiny part of their surplus. Yesus berkata, mereka itu hanya memberi sedikit bagian dari kelebihan mereka. But the poor widow gave all that she had, 2 small coins. Tetapi janda yang miskin itu memberi semua yang dia miliki. Hanya 2 koin kecil. So if I'm keeping most to myself and I just give a surplus, that is not generosity. Jadi kalau saya menyimpan sebagian besar untuk saya sendiri lalu hanya menyisihkan sedikit saja untuk We need to memberi. be like the poor widow who was secure that she was God's daughter. Ya. Kalau begitu itu bukan murah hati, tetapi kalau seperti janda miskin ini, dia siap memberikan segalanya. Itulah Then- murah hati menurut Yesus. She could give all that she had. Dia memberikan semua yang dia miliki. And generosity is not just giving money, it's also giving time, giving whatever gifts, skills, expertise God has given us. Kemurahan hati kita bukan sekedar soal uang saja. Selain uang kita bisa memberi tenaga, waktu, segala potensi yang kita miliki. Tidak harus berupa uang. So to lean our ladder of success away from the wall to sukses menurut Yesus, it's very challenging. Jadi untuk memindahkan tangga sukses kita dari dinding kesuksesan dunia kepada dinding kesuksesan menurut Yesus tidak mudah. So we need one another. We need to be part of small groups to pray. Kita membutuhkan satu sama lain. Kita butuh ada di kelompok-kelompok kecil yang bisa saling mendukung, saling mendoakan. And maybe you want to use my book for your Bible study. It has group discussion questions. Kalau mau gunakan buku saya juga boleh, di situ ada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Now let me close with the motivation. Mari saya tutup dengan sebuah motivasi. Not out of guilt or fear or shame, Tidak dimotivasi oleh rasa bersalah atau rasa malu atau takut. because if we're going to define success according to Jesus, we will suffer. To define success according to Jesus, we will suffer. Oke. Karena untuk kita mendefinisikan sukses sama seperti yang dimiliki Yesus, seringkali kita harus ya merasa tidak enak ya, harus mengalami penderitaan, itu yang namanya pikul salib ya, sakal diri. Family or people at church may think we are foolish. Mungkin orang-orang, mungkin keluarga kita, bahkan mungkin orang-orang di gereja akan menganggap kita bodoh. We get left behind because others they keep buying bigger and better houses. Kita tertinggal karena orang lain, wah makin lama punya makin banyak. Tapi Oh. kita tetap saja. So the only motivation that will help us to persevere is love. Love for God and love for people. Satu-satunya motivasi yang akan menolong kita terus maju adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. When I first went to Kenya in 86, my friends wanted to give me a good farewell party. Di Kenya di tahun 83, teman saya di sana ingin mengadakan pesta perpisahan dengan saya.
there was a fancy hotel that had a chocolate festival. Ada hotel di situ. Oh sorry, ini kejadian ketika dia mau ke Kenya, bukan di Kenya ya. Temannya mengundang untuk suatu pesta perpisahan begitu. Di sebuah hotel ada chocolate bar. Jadi Chocolate buffet. ya. So it was expensive. My friends paid for me. Jadi di hotel itu menyediakan di satu ruangan itu penuh dengan coklat berbagai macam dan mahal, tetapi teman saya membayarkan untuk saya. And you come into a big room with all these tables with chocolate, everything you can imagine. Ya. Di ruangan itu ada berbagai macam coklat, segala macam yang dapat saudara bayangkan. And you can have as much as you like, and I did. Dan boleh makan sepuasnya. Mau? Dan saya lakukan itu. And eventually I had to go to the toilet. Kemudian saya pergi ke toilet. There, while washing my hands, 2 doctors walked in attending a conference. Ketika saya sedang mencuci tangan, ada 2 dokter juga ke toilet. Mereka sedang menghadiri konferensi. And I had these thoughts. Dan saya mendengar sebuah suara. You can enjoy this lifestyle. Kamu bisa menikmati hidup seperti ini. If you stay working as a medical doctor in Australia, you'll be rich. Kalau engkau tetap bekerja sebagai dokter di Australia, engkau kan kaya. You can afford to stay in hotels like this for your holidays. Engkau bisa berlibur di hotel yang mewah seperti ini. But you're throwing away this lifestyle. Tapi engkau meninggalkan hidup yang mewah ini. Why are you giving up this life, the good life? Mengapa engkau meninggalkan hidup yang mewah, yang nyaman, yang enak ini? Is it worth it? Apakah layak? Now when you suffer, you might be tempted to ask the same question. Is it worth it? Ketika kita mengalami situasi tidak enak karena kita ikut Yesus, seringkali kita pun bertanya, layakkah aku harus mengalami ini? Please remember the question needs to always be, is Jesus worth it? Satu pertanyaan yang menjadi kunci, apakah Yesus layak? True, I have given up that lifestyle. I can't afford hotels like that. Walaupun saya sudah meninggalkan kehidupan mewah seperti itu, saya tidak mampu bayar kamar di hotel mewah seperti itu. But I did not give it up for my church or for my mission organization. I did not give up that lifestyle for my church or an Saya bukan meninggalkan kehidupan mewah itu demi lembaga misi yang saya ikuti. Then I had this experience as if Jesus came into the toilet and asked me. Ya, ketika itu saya melihat Yesus datang di toilet itu dan bertanya kepada saya. Omar, am I worth this much to you? Omar, apakah aku sebanding dengan semua ini? And the presence of Jesus felt so real, I almost cried and I wanted to shout. Dan ketika itu kehadiran Yesus itu sangat nyata buat saya sampai menangis dan ingin berteriak kepada Tuhan. Yes, Jesus, you're worth this much and much more. Ya Yesus, Engkau sebanding bahkan jauh melebihi semua ini. Because you died for me. Karena Engkau mati untukku. And Paul puts it best in 2 Corinthians 5. Dan Paulus menyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jesus is worthy of my entire devotion. Yesus layak menerima segenap diri saya. And Jesus is worthy to be worshipped by people of all nations. Yesus layak disembah oleh seluruh bangsa. Will you stand as we close in prayer? Mari kita bangkit berdiri dan berdoa.
Our Father, how good it is to come to you as your children. Bapa, sungguh sangat indah kami boleh datang padamu sebagai anak-anak-Mu. Thank you for rescuing us. Terima kasih untuk menyelamatkan kami. Once we were rebels, we were proud, Kami dulu suka memberontak, kami sangat sombong. but Lord Jesus, you died on the cross for our sins. Tetapi Yesus, Engkau sudah mati di salib untuk menebus kami dari dosa. But we confess, Lord Jesus, Tapi kami mengaku Tuhan Yesus, that too often we are pursuing worldly success. seringkali kami masih mengejar kesuksesan dunia. We are blind to have these worldly success. Kami dibutakan oleh kesuksesan dunia. So whatever God has been convicting us on, Tuhan, apa yang Kau sadarkan kami hari ini? I invite you to respond to the conviction of the Holy Spirit. Saya undang saudara semua, mari terima teguran Tuhan. Apa yang Roh Kudus ingatkan di dalam dirimu saat ini, terima dengan baik. As we confess our sins, let's remember God's word. Selagi kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari ingat kata-kata ini. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Di saat kita mengaku dosa kita, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan membersihkan kita dari segala kejahatan. And to cleanse us from all unrighteousness, Membersihkan kita dari segala kesalahan kita. from all guilt and shame. Dari segala kesalahan dan aib kita, celah kita. Receive God's forgiveness and cleansing. Terimalah pengampunan dan penyucian daripada Tuhan. Lord Jesus, we ask you that you would reveal more of yourself to all of us. Yesus, mari nyatakan dirimu lebih nyata bagi kami. That we might see you, Lord Jesus. Sehingga kami memandang Engkau, Yesus. That you would outshine whatever this world offers. Sehingga Engkau akan bersinar lebih terang, jauh lebih terang dari apa yang ditawarkan dunia. And my sisters and brothers, whenever we feel weak, please remember Jesus gives us the power. Saudara-saudara, saat engkau merasa lemah, ingat Yesus memberimu kekuatan, memberimu kuasa. To fight worldly success and to be God's children. Untuk melawan tawaran sukses dunia dan untuk menjadi anak-anak Allah. Remember in Acts 1:8, Jesus already has anointed us. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus sudah mengurapi kita. Receive His anointing. Terima urapannya. Because it's Jesus who says to us, Karena Yesus sendiri yang mengatakan pada kita. you will receive power when the Holy Spirit comes on Kau you. akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. And you will be my witnesses Dan kau akan menjadi saksiku. in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Let's go from here with God's power. Mari kita pergi dari tempat ini dengan kuasa Tuhan. Receive His grace Terima anugerahnya. and be motivated by His love Dan dimotivasi oleh kasihnya to glorify Him. untuk memuliakan Dia. And all God's people say, Dan semuanya katakan, amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar.
terlebih besar dari apapun. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, Di dalamku selama-lamanya. di dalamku selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita. Untuk kita boleh kembali mengatakan bahwa Yesus terlebih besar dalam hidup ini. Kalau Dia yang terlebih besar, maka kasih kita kepadanya nomor satu. Prioritas. Dia lebih besar dari semuanya. Puji Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan diri untuk membawa persembahan kita. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan ini di dalam diri kami, sehingga Engkau menjadi prioritas dalam hidup kami. Jauhkan kami dari keinginan untuk mengejar dunia. Tetapi biarlah Tuhan Yesus dan kerajaan-Nya menjadi milik kami untuk selamanya. Terima kasih Bapa, saatnya kami membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami untuk menjadi berkat, untuk dijadikan berkat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berbahagialah orang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Amin. yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa bagi semua saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu, termasuk mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Jangan lupa doakan saudara kita Hero dan Yani yang juga merayakan ulang tahun pernikahan mereka kemarin. Mari silakan Kak Heni akan berdoa. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia.
bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, Allah yang begitu baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, biarlah di usia yang baru mereka boleh semakin mengenal Engkau. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada di dalam diri mereka, dan biarlah kasih akan kepada Allah itu menjadi yang terutama seperti firman hari ini. Bapa, berkatilah saudara-saudara kami yang berulang tahun. Buat mereka yang bekerja, Tuhan berkati agar supaya pekerjaan mereka boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang bersekolah, Tuhan berkati studinya. Biarlah di sekolah mereka boleh menjadi teladan dan mereka boleh senantiasa menyampaikan kasih Kristus melalui kehidupan mereka kepada teman-teman mereka. Dan kami percaya berkat kepandaian ada buat anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga buat misionari kami yang kemarin berulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah tangga mereka. Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan senantiasa membawa mereka masuk lebih lagi di dalam rencana Tuhan. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan melalui hidup mereka. Biarlah hidup mereka boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati anak-anak mereka. Kami percaya setiap orang yang Tuhan percayakan pada mereka, mereka akan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa buat saudara-saudara kami pun yang lain yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya Yesus hadir di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Engkau menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Dan kami percaya di mana Yesus ditinggikan, maka rumah tangga itu akan dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Omar yang sudah melayani kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam kami untuk istri dan anak-anak. Tante, terima kasih. Tuhan memberkati. Pengumuman yang kedua itu adalah hari Selasa kita akan doa malam. Saudara, doa itu dikatakan adalah nafas hidup. Ya, ingat kalau kita tidak berdoa berarti kita mati, betul? Lalu gereja yang kuat itu adalah gereja yang berdoa. Ayo rame-rame kita datang di sini setiap hari Selasa jam 7 malam kita berdoa. Banyak hal yang kita bisa lakukan lewat doa. Penjangkauan dimulai dari doa, lalu kita menjangkau mereka yang tersesat. Ya, terus firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita. Kenapa kita tidak belajar firman? Ayo rame-rame belajar firman di grup WhatsApp setiap hari Kamis jam 7 malam. Ya, saya percaya kita semua akan antusias lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Tanpa doa, tanpa firman bagaimana kita mengasihi Tuhan. Oke, saya tunggu di hari Selasa dan hari Kamis. Lalu yang berikutnya, mari Pak Daniel akan menyampaikan pengumuman. Ya, apa yang tadi disampaikan itu sudah dituliskan dalam sebuah buku. Dan Pak Omar menawarkan kalau mau membeli bukunya ada harga diskon khusus untuk kita. Bukan promosi ya, tapi maksudnya supaya siapa yang mau bisa lebih dalam mempelajari ya, supaya lebih paham ya. Nanti bisa pesan di grup WhatsApp jemaat ya. Oh, di grup Bible Study aja ya. Oh ya. Jadi kalau yang mau pesan boleh, kalau yang ingin beli sekarang juga boleh. Ada 15 eksemplar yang tersedia. Jadi kalau ada yang mau beli silakan nanti setelah ibadah ya. Oke, itu saja. Baiklah jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan Dr. Omar akan menyampaikan berkat buat kita semuanya. Baik, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita angkat tangan kita. Siapkan dirimu untuk menerima berkat. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami
Now as God's precious daughters and sons, Bapa, kami anak-anak-Mu, let us go from here continuing to receive God's joy. mari saudara-saudara kita terus menerima sukacita yang dari Tuhan. Let us keep fixing our eyes on Jesus Mari terus arahkan pandangan mata kita pada Yesus. and receive the power of the Holy Spirit. Dan menerima kuasa Roh Kudus. We commit one another to you, Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bapa, kami serahkan diri kami kepadamu demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amen. Amin. Yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Yang terutama